Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk saat teduh. Mari adik-adik semua tangannya dilipat, kita saat teduh bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, dari kami mau tidur hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua, setelah kita saat teduh dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyi dan memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus sayang padaku. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Puji Tuhan kalau dalam keadaan sehat semua. Karena di tengah pandemi ini kita harus semangat adik-adik untuk menjaga kesehatan kita serta mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita mendengar isi dari firman Tuhan, kita siapkan bahan bacaan Alkitab yang terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Sebelum adik-adik membaca firman Tuhan, kakak persilakan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian adik-adik bisa membaca firman Tuhan lalu mendengarkan isi dari firman Tuhan tersebut.
adik-adik sudah membaca firman Tuhan semua? Kalau sudah, mari kita mendengarkan isi daripada firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya, di mana pada bacaan kita hari ini itu berisi tentang nubuat daripada murka Tuhan. Nah, ada yang melatar belakangi murka Tuhan ini. Ada 3 adik-adik. Yang pertama, bangsa Israel tidak menyembah Tuhan. Mereka malah menyembah Allah lain. Mereka justru menyembah berhala-berhala. Lalu yang kedua, dalam hal moralitas. Bangsa Israel ini sering menindas orang-orang yang miskin adik-adik. Lalu mereka sering melakukan pencurian, bahkan mereka juga melakukan pembunuhan adik-adik. Dan yang ketiga, mereka ini lebih percaya kepada kekuatan pemimpin bangsa mereka. Mereka tidak mempercayai kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Nah, oleh latar belakang tersebut, bangsa Israel ini mengalami situasi yang sulit adik-adik. Mereka dibuang di pembuangan di Babel. Tapi, apa yang terjadi adik-adik? Justru Tuhan tidak tinggal diam adik-adik. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel seorang diri. Justru Tuhan menolong bangsa Israel kembali ke Israel dari pembuangan di Babel. Nah, oleh karena kasih setia Tuhan itu, akhirnya bangsa Israel ini mau bertobat adik-adik dan percaya lagi kepada Tuhan. Nah, kakak punya gambar adik-adik. Kakak punya 2 gambar. Yang pertama, ada gambar kamar yang berantakan dengan barang-barang. Dan yang kedua, ada kamar yang tertata rapi dan tidak berantakan. Kira-kira adik memilih gambar yang mana ya? Yang pertama atau yang kedua? Kalau Kak Febri sih lebih memilih gambar yang kedua. Kenapa? Kakak akan jelaskan. Nah, gambar yang pertama ini diibaratkan dengan bangsa Israel, adik-adik. Ruangan ini merupakan bangsa Israel dan barang-barang yang berantakan ini adalah perbuatan dosa yang mereka lakukan. Seperti tadi, mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka justru menyembah Allah lain, yaitu menyembah berhala. Lalu mereka mencuri. Mereka melakukan pembunuhan. Mereka menindas orang-orang yang miskin. Lalu mereka lebih percaya kekuatan pemimpin mereka daripada Tuhan. Nah, dengan dosa-dosa mereka ini, Tuhan datang adik-adik untuk menyelamatkan bangsa Israel. Segala dosanya diampuni sehingga bangsa Israel menjadi bersih. Bangsa Israel menjadi percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, sehingga yang barang-barang tadi menjadi hilang, menjadi rapi, dan lebih enak dilihat seperti ini ya adik-adik dalam keadaan rapi. Nah, melalui kisah daripada bangsa Israel, kita juga harus mempunyai rasa takut akan Tuhan, rasa taat akan Tuhan. Apa yang kita lakukan, biarlah itu semata-mata tidak untuk keperluan kita adik-adik, tetapi untuk keperluan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, apa sih Kak yang bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, kita bisa membantu orang tua kita dengan tidak bersungut-sungut, dan kita harus membantunya dengan sukacita. Lalu kita harus bisa berbagi. Berbagi itu bisa dalam segala hal. Misalkan kita berbagi pertolongan. Kakak kita butuh pertolongan kita. Kita boleh membagi tenaga kita untuk menolong kakak kita agar pekerjaan mereka bisa terselesaikan. Lalu kalau adik-adik juga punya makanan, adik-adik boleh berbagi ke teman-teman adik-adik. Nah, itu agar bisa menjadi hormat dan kemuliaan
nama Tuhan saja. Oke adik-adik? Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Dan kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku bait ketiga dan keempat, sambil memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan Persembahan IMPA Desember 2020. Lalu Mama Papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya. Halo adik-adik, Shalom. Selamat datang di Warta PA GPIB Marturia Lampung. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Oleh karena itu, PA GPIB Marturia Lampung akan mengadakan Natal secara online melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Desember 2020 pada pukul 3 sore. Kakak Layan sangat mengharapkan adik-adik nantinya dapat hadir dalam Natal online kita ya. Oh iya, adik-adik juga dapat ikut serta loh dalam virtual choir atau paduan suara acara Natal online kita. Caranya, silakan rekam diri adik-adik bernyanyi lagu Natal di Hatiku. Untuk background musiknya, adik-adik dapat menghubungi Karya dengan kontak person berikut. Lalu, hasil video yang adik-adik rekam dapat adik-adik kirimkan juga ke Karya dengan kontak person yang sama. Dan batas pengirimannya tanggal 15 Desember 2020 jam 5 sore ya. Nah, untuk memeriahkan Natal kita, adik-adik juga dapat mengikuti lomba online yang sudah disediakan Pelkat PA, yaitu untuk kelas TK, fotogenik nuansa Natal. Untuk lomba kelas kecil, lombanya adalah membuat kartu Natal. Dan untuk kelas tanggung, lombanya membuat kreasi bentuk pohon Natal. Nah, adik-adik dapat mengikuti lomba tersebut dengan cara mengupload hasil kreasi adik-adik ke akun Instagram adik-adik masing-masing atau Instagram orang tua adik-adik. Lalu jangan lupa ya gunakan hashtag seperti berikut. Hashtagnya sesuai dengan lomba apa yang adik-adik ambil. Lalu jangan lupa juga untuk tag Instagram atau mention Instagram Pelkat PA, yaitu
@pa_marturia_lampung. Jangan lupa batas pengiriman hasil kreasi adik-adik tanggal 18 Desember pada pukul 8 malam. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Karena akan ada hadiahnya loh. Jadi ayo ikut. Sekian dulu Warta PA minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah disediakan. Atau langsung saja cek Instagram PA Marturia Lampung, yaitu PA_Marturia Lampung. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita telah mendengar isi dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu mempunyai iman pengharapan serta kepercayaan kepada Tuhan dalam situasi apapun, baik situasi yang baik ataupun situasi yang buruk. Walaupun dalam situasi buruk pun Tuhan pasti menolong kita, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Oke, sekarang kita akan berdoa. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh pejamkan mata, tunduk kepala, lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat kepadamu, setia kepadamu, percaya kepadamu di dalam situasi apapun ya Bapa. Tolonglah kami, ajarlah kami, dan biarlah Engkau berjalan bersama dengan kami, agar Kau boleh menyertai setiap pekerjaan yang kami lakukan, aktivitas yang kami lakukan, agar apa yang kami lakukan itu tidak semata-mata untuk kepentingan kami ya Bapa, melainkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk adik-adik kami, untuk pribadi lepas pribadi kami. Kau berkati adik-adik kami di dalam tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dapat bertumbuh di dalam takut akan Engkau, dan mereka juga dapat bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Berkati setiap aktivitas yang mereka lakukan ya Bapa. Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus yang sedang menjadi pandemi ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pandemi ini. Biarlah Engkau boleh jamah orang-orang yang terpapar virus ini ya Tuhan, agar mereka boleh sembuh dan mereka dapat menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Kau boleh pulihkan bangsa kami, ya Tuhan. Kau boleh pulihkan dunia kami, agar kami bisa kembali ke kehidupan kami yang normal seperti sedia kala. Inilah kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin.